Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri. Ini konten pertama saya tentang stres, GERD, asam lambung, anxiety, bahkan sudah jauh ke psikosomatis. Mungkin di video pertama ini saya hanya akan berbagi pengalaman gitu tentang kenapa saya dulu terkena asam lambung, anxiety, bahkan sudah jauh ke psikosomatis gitu. Oh ya, bagi yang belum tahu apa itu anxiety, secara garis besar anxiety itu adalah kecemasan berlebihan. Nah, mungkin cemas saja gitu dengan sesuatu yang belum pasti, bahkan cemas. Mungkin pas kita tidur, tangan kita terhimpit gitu, kan berasa kebas tuh, kebas kayak kesemutan gitu tangan. Nah, bagi orang-orang yang terkena anxiety gitu, tangan yang berasa kebas, kesemutan gitu, dia pikirannya udah kemana-mana aja tuh. Dia ada berpikir, oh jangan-jangan saya nih terkena asam urat atau penyakit apa gitu. Padahal tangannya ini terhimpit gitu pas waktu dia tidur. Faktor pertama penyebab saya asam lambung, anxiety, dan bahkan saya alhamdulillah terlepas dari asam lambung itu sendiri ya. Maka badan yang dulu mulai kurus karena anxiety gitu bisa naik lagi. Kejadian ini bermula di 2018 gitu ya. Di saat itu saya lagi stres berat gitu. Banyak masalah yang harus dihadapi, bahkan masalah hukum pun saya hadapi gitu di saat itu. Awalnya sih enjoy-enjoy aja kita menghadapi masalah ini. Tapi lama kelamaan kok makin berat gitu ya, pikiran makin kalut. Kan semua masalah tuh rasanya numpuk aja gitu di pikiran ini. Mulailah tuh datang asam lambung. Mulanya dari asam lambung dulu nih. Asam lambung itu kan berkaitan dengan pikiran ya. Jika pikiran kita banyak, maka produksi dari asam lambung itu pun akan meningkat. Nah, jika produksi dari asam lambung itu meningkat, maka otak pun akan mengasih sinyal tuh ke badan. Bahwasanya tubuh kita ini ada masalah gitu. Nah, pikiran yang banyak tadi itu, maka dia akan menaikkan lagi asam lambung. Nah, dia muter-muter situ aja nih. Kalau di istilah orang yang GERD anxiety gitu, ini istilahnya lingkaran setan gitu. Dia muter-muter situ aja tuh. Pikiran kita banyak, asam lambung meningkat. Asam lambung kita meningkat, pikiran yang kita menjadi bertambah gitu. Nah, itulah disebut dengan setan gitu. Awal mula berasanya itu pas pagi bangun tidur gitu ya. Perut berasa tuh begah, mual, muntah gitu. Sampai-sampai cairan dari asam lambung itu sendiri keluar tuh lewat mulut. Itu pikiran udah kemana-mana aja tuh. Bagi yang terkena asam lambung mungkin tahu banget tuh gimana rasanya apa begahnya asam lambung gitu. Mual, bahkan keluar cairan asam lambung tuh sendiri. Berasanya tuh sangat berat sekali gitu. Bawalah berobat gitu kan ke rumah sakit. Di rumah sakit dikasih tuh obat penurun asam lambung atau gimana itu ya, yang kayak lansoprazol gitu. Nggak juga sembuh-sembuh tuh, bahkan berasanya makin bertambah tuh asam lambungnya berasanya. Udah berapa hari gitu kan, nggak juga sembuh-sembuh, badannya udah, tambah lemas aja, pucet, keringat dingin, ngantor pun udah 1 minggu nggak masuk-masuk kantor tuh. Tapi anehnya ya, kalau kita yang kena asam lambung nih, orang yang tidak kena asam lambung, dia berpikirnya aneh gitu. Kok orang nih kenapa gitu? Em, dia sehat, tapi kok kelihatannya nggak bersemangat gitu. Orang berpikirnya kayak gitu tuh, kayak kita yang kena asam lambung tuh. Nah, karena obat dokter nggak juga mempan gitu kan untuk meringankan asam lambung,
Kan cobalah obat-obat tradisional gitu, daun-daunan, bawang-bawangan kayak gitu. Daun-daunan tuh udah semua daun-daun tuh udah direbus tuh. Ada yang menyarankan daun ini, ada yang menyarankan daun ini. Itu udah dicoba semua tuh. Nggak juga tuh berkurang tuh asam lambungnya. Bahkan berasanya makin meningkat tuh asam lambungnya. Itu badan pun udah berasa apa ya? Lemasnya tuh udah minta ampun tuh, lemas, aduh keringat dingin, pusing. Diri aja tuh udah rasanya udah keliengan gitu. Nggak kuat berdiri lama gitu. Rebahan aja terus kan. Kalau kita punya asam lambung itu, yang harus kita lakukan itu tenangkan dulu pikirannya. Tarik nafas, biar produksi asam lambungnya itu tidak meningkat. Jadi tenangkan dulu nih pikiran. Jangan apa badan kita lemas, pusing gitu, pikiran kita malah kemana-mana. Itu nggak bagus tuh. Malah membuat asam lambung kita tuh makin meningkat gitu. Jadi mungkin apa ya, sedikit tips atau saran bagi kawan-kawan yang terkena asam lambung itu, cobalah pikirannya itu dikendalikan dulu. Mungkin kalau pikirannya lagi banyak, ya coba diselesaikan dulu satu-satu apa yang penyebab pikirannya banyak. Jangan sampai apa produksi dari asam lambungnya itu makin lama makin meningkat dan bahkan nanti menggerus dinding lambung itu. Nah, itu terjadi lagi tuh permasalahan yang baru, yang namanya tukak lambung gitu. Bahkan nanti GERD. Nah, GERD itu apalagi? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya apalagi tuh GERD. Kenapa? Apa kaitannya asam lambung dengan GERD? Apa kaitannya GERD dengan anxiety? Bahkan apa kaitannya anxiety sendiri dengan psikosomatis gitu. Psikosomatis ini udah tahapannya udah tinggi nih. Udah kayak apa ya tahapannya? Udah mengarahnya udah kayak separuh gila gitu mungkin ya kalau kita sebut ininya ya. Karena udah stresnya udah paling parah tuh yang kayak psikosomatis gitu. Jadi ya kalau saran atau apa ya tips dari kita-kita sih mungkin turunkan dulu stresnya, apa yang menjadi penyebab stresnya gitu. Jika ada stresnya, ada masalah pribadi, yuk selesaikan dulu masalah pribadinya. Jika salahnya mungkin keuangan kah atau apa gitu kan, selesaikan dulu permasalahannya. Biar produksi dari asam lambungnya ini tidak makin meningkat terus. Jika kita minum obat pun gitu ya, dia nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah gitu. Nggak bakalan bisa menurunkan asam lambung. Karena faktornya itu sendiri dari pikiran kita ini. Kalau pikiran kita masih banyak gitu, masih kalut gitu kan, maka apapun obat yang kita makan gitu kan, dia nggak bakal turun tuh asam lambung. Makan semakin banyak pikiran, maka asam lambung tuh akan semakin meningkat terus gitu. Jadi mungkin cobalah atau enggak kalau belum bisa stresnya atau pikirannya itu diselesaikan, cobalah tarik nafas dulu, tenangkan dulu, gitu. Biar asam lambungnya makin turun dulu, turun dulu. Nah, asam lambung udah mulai turun, udah mulai enakan mungkin badannya. Nah, baru kita carikan solusi dari masalah kita itu. Jangan di saat asam lambungnya meningkat, pikiran kita pun bertambah, dia mutar-mutar aja situ tuh, mutar-mutar aja. Yang nggak akan ketemu gitu titik titik temunya di apa titik sembuh kita itu di mana nggak bakalan bisa. Mungkin itu saja untuk video pertama saya hari ini. Mungkin agak belepotan gitu ya ngomongnya, mungkin ini karena video pertama ya. Mungkin nanti video-video berikutnya kita akan bahas lagi nih tentang asam lambung dan apa kaitannya dengan anxiety gitu. Oke, kalau video ini bermanfaat jangan lupa
komen ya, berbagi cerita. Siapa tahu dengan teman-teman bercerita di sini di komen ini nanti coba saya tanggapi komen teman-teman. Siapa tahu bisa mengurangi beban teman-teman gitu, bahkan mungkin bisa sembuh asam lambungnya dan penyakit-penyakit lainnya. Tapi saya bukan dokter atau apa, dukun atau pengobatan gitu ya. Ini untuk sharing aja gitu. Siapa tahu dengan teman-teman sharing gitu kan bisa mengurangi pikirannya ya, atau walau alam gitu kan penyakitnya pun mulai berangsur membaik gitu. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita yang dikasih penyakit hari ini bisa sembuh dari segala penyakitnya dan yang banyak beban pikirannya dimudahkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan di setiap masalah-masalahnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.